Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Wirman Parasian, STB 4450, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis sebuah podcast. Di mana podcast yang saya akan coba analisis adalah podcast yang terdapat pada channel Raditya Dika dengan judul Gini Loh Cara Membeli Saham. Dengan dua pembicara yaitu Raditya Dika, Edgar, dan juga Mas Irfan sebagai narasumber. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi adalah sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara dua orang atau lebih, mau formal atau informal. Komunikasi interpersonal dimengerti sebagai umpan balik yang saling berkaitan satu sama lain, dengan tujuan untuk membantu seseorang meningkatkan efektivitas pribadi dan efektivitas antara pribadi. Komunikasi interpersonal mengharuskan pelaku nonverbal sehingga masing-masing bisa memahami satu sama lain dan berinteraksi secara efektif. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dan proses komunikasi. Misalnya, masing-masing pihak akan menceritakan latar belakang dan pengalaman masing-masing dalam percakapan tersebut. Komunikasi sangat penting bagi semua aspek kehidupan manusia. Komunikasi manusia dapat mengekspresikan gagasan, perasaan, harapan, dan kesan kepada sesama serta memahami gagasan, perasaan, dan kesan orang lain. Komunikasi tidak hanya mendorong perkembangan kemanusiaan yang utuh, tetapi juga menciptakan hubungan sosial yang sangat diperlukan dalam kelompok sosial apapun. Komunikasi memungkinkan terjadinya kerjasama sosial, membuat kesepakatan-kesepakatan penting, dan lainnya. Individu terlibat dalam komunikasi memiliki latar belakang sosial budaya, pengalaman psikologis yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat mempengaruhi efektivitas sebuah komunikasi. Sangat penting bagi setiap individu untuk memahami simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi, baik simbol verbal maupun non-verbal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih. Setiap pihak dapat menjadi pemberi dan pengirim pesan sekaligus pada waktu yang bersamaan. Komunikasi merupakan suatu gejala yang kompleks, dan oleh sebab itu, setiap individu yang mengamati gejala komunikasi memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Komunikasi adalah proses di mana dua atau lebih dari individu saling membagi informasi, gagasan, dan perasaan antar individu. Komunikasi dalam menyentuh aspek-aspek yang lebih dalam dari setiap orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut, baik tentang hidup pada masa lalu, tentang keluarga, kegiatan yang sedang dilakukan sekarang. Salah satu komponen komunikasi adalah saling mendengarkan. Mendengarkan sangat penting, karena dalam mendengarkan setiap pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa komunikasi dapat saling memahami dan memberi umpan balik atau merespon dengan cara yang baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Setiap pihak dapat menjadi pemberi dan pengirim pesan, sekaligus pada waktu yang bersamaan. Selain proses komunikasi, juga dapat dimaknai sebagai suatu transaksi informasi, di mana tidak hanya berkaitan dengan kegiatan fisik. Komunikasi juga merupakan suatu tindakan yang bersifat psikologis, yakni berkaitan dengan impresi dari orang yang terlibat dalam komunikasi. Impresi dibentuk dalam pikiran orang-orang yang sedang terlibat dalam komunikasi. Jadi gue adalah anak tertua dari 5 bersaudara dan kami semua adalah investor saham kecuali adik gue Edgar yang paling bungsu. Nah kemarin dia nanya ke gue bisa nggak ngajarin saham itu apa sekaligus ngajarin cara beli saham kayak gimana supaya kayak kakak-kakaknya. Di awal podcastnya, Raditya Dika menjelaskan silsilah keluarganya terlebih dahulu, di mana Raditya Dika merupakan anak tertua dari 5 bersaudara, di mana seluruh keluarga mempunyai kebiasaan untuk berinvestasi saham, kecuali Edgar, adik Raditya Dika yang paling bungsu. Namun beberapa waktu kebelakang, sebelum Raditya Dika membuat video ini, Edgar menanyakan kepada abangnya Raditya Dika, apakah abangnya ini bisa mengajarkan bagaimana cara berinvestasi saham, supaya bisa seperti keluarga lainnya yang mempunyai kebiasaan berinvestasi. Dalam podcast ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah menjelaskan apa yang dimaksud dengan saham atau definisi saham kepada Edgar. Dari Terika yang dibantu seorang investor saham profesional yaitu Mas Irfan Kurniawan. Sedangkan bagian kedua dari video ini mengajarkan Edgar bagaimana membeli saham menggunakan aplikasi. Di mana video ini sekaligus sebagai video yang disponsori oleh Indo Premier Sekuritas. Dan aplikasi yang digunakan untuk mengajarkan Edgar membeli saham adalah iPod. Raditya Dika juga mengklaim bahwa video ini akan cocok bagi penonton yang sering mendengar tentang saham, tapi
tidak tahu bagaimana cara membelinya, dan juga bagi penonton yang mungkin butuh keyakinan lebih bahwa investasi itu merupakan hal yang tepat buat dilakukan. Namun juga Raditya Dika memberikan disclaimer bahwa dalam berinvestasi ada plus minusnya yang nantinya akan dapatkan. Maka haruslah disesuaikan dengan profil risiko pemilik saham. Oke, udah ada di sebelah gua adik bungsu gua, Edgar, dan Mas Rifan Kurniawan, investor saham. Jadi ini adikku ini pengen belajar soal saham, ya kan? Daripada aku yang ngajarin, mending profesionalnya langsung yang ngajarin. Oke. Nah, di awal video ini Raditya Dika bersikap awareness, di mana Raditya Dika bersikap terbuka dalam memulai dan saat terlibat dalam pembicaraan. Video ini dimulai Raditya Dika memperkenalkan Edgar kepada Mas Irfan Kurniawan, kemudian Raditya Dika menjelaskan tujuan dirinya mempertemukan Mas Irfan Kurniawan dengan Edgar, di mana Raditya Dika mempunyai tujuan ingin mengajarkan adiknya Edgar tentang saham. Namun alih-alih Raditya Dika yang mengajarkan, lebih baik Mas Irfan Kurniawan yang seorang investor profesional saja yang menjelaskan langsung tentang saham kepada adiknya. Komunikasi yang terdapat pada video ini merupakan komunikasi interpersonal, yang dimana komunikasi atau dalam proses pertukaran informasinya, ide maupun perasaan yang terjadi antara tiga orang, di mana dalam percakapan mereka tidak diatur dalam bentuk formal ataupun non-formal. Di dalam video atau podcast ini terdapat umpan balik yang merupakan respon yang diberikan penerima, yaitu Raditya Dika dan Edgar, yang mengajukan pertanyaan seputar saham, dan pemberi pesan sendiri yaitu Mas Irfan sebagai narasumber yang kebetulan seorang investor profesional. Di dalam video ini dijelaskan umpan balik terjadi secara langsung, di mana Raditya Dika dan Edgar mendapatkan kesempatan mendengar secara langsung pertanyaan yang mereka sampaikan, dan Mas Irfan pun berusaha memberikan pemahaman terhadap Edgar dan Raditya Dika. Kemudian di dalam video ini juga terdapat beberapa gangguan atau noise dalam proses listening, di mana Raditya Dika beberapa kali melakukan subvocal responding, di mana Raditya Dika itu terburu-buru memberi respon saat Mas Irfan belum selesai memberikan informasi secara lengkap. Selanjutnya ada beberapa hal penting yang akan saya komentari dari video podcast ini terkait media atau saluran yang terdapat pada video ini. Yang pertama ada setting atau lingkungan. Hal ini merujuk pada lokasi, di mana video ini memiliki setting non-formal, namun tetap nyaman, di mana video ini dibuat atau direkam di rumah Raditya Dika di dalam ruangan khusus sehingga tidak ada gangguan dari luar yang mengganggu jalannya komunikasi di antara mereka. Selanjutnya openness atau keterbukaan. Di dalam video ini dari pihak Mas Irfan Kurniawan yang menjadi narasumber dalam bidang investasi, dan juga Raditya Dika yang memiliki pengalaman investasi yang cukup lama, mereka merespon dengan sangat jujur satu sama lain terkait pengetahuan serta pengalaman mereka masing-masing kepada Edgar. Selanjutnya ada empati. Raditya Dika dan Mas Irfan melihat bahwa Edgar kurang betul memahami tentang investasi. Maka Raditya Dika mempunyai ide untuk langsung memberikan praktek kepada Edgar untuk membeli saham pertamanya, sehingga Raditya Dika berharap Edgar dapat langsung mengerti tentang saham. Kemudian Raditya Dika menganjurkan kepada Edgar untuk melalui aplikasi iPod supaya langsung dapat bertransaksi saham. Di sini terlihat betul Raditya Dika memberikan dukungan lebih kepada Edgar untuk mempunyai kebiasaan berinvestasi. Positiveness. Di awal video ini juga Raditya Dika sudah menjelaskan bahwa di dalam keluarga mereka hanya Edgar lah seorang diri yang tidak memiliki kebiasaan berinvestasi saham, dikarenakan pengetahuannya yang minim tentang saham. Sehingga Raditya Dika mengundang Mas Irfan sebagai narasumber atau investor saham profesional untuk membantu Edgar mengerti tentang saham. Raditya Dika juga menanyakan hal penting terkait saham kepada Mas Irfan Kurniawan agar adiknya dapat mengerti tentang berinvestasi saham. Kemudian equality. Di dalam podcast ini tercipta equality yang baik, di mana Mas Irfan Kurniawan merupakan investor profesional, dapat menjelaskan segala hal tentang saham, sedangkan Raditya Dika yang juga memiliki pengalaman soal berinvestasi saham mampu menerima dengan cepat penjelasan yang disampaikan oleh Mas Irfan, yang kemudian melakukan timbal balik atau menjelaskan kembali kepada Edgar. Komunikasi nonverbal. Komunikasi mengacu pada pengiriman pesan melalui sebuah media. Komunikasi nonverbal dapat disampaikan dalam banyak cara. Komunikasi diidentifikasi melalui beberapa mode, yakni environment, interpersonal distance, posture, hand gesture, facial expression, face quality, dan personal appearance. Gesture. Di dalam video ini jelas sekali dalam setiap isinya
Raditya Dika maupun Mas Irfan Kurniawan memberikan hand gesture dalam setiap penjelasannya. Hal ini berguna sekali untuk menekankan sebuah penjelasan sehingga pesan yang dimaksudkan kepada penerima pesan dapat disampaikan, yaitu Edgar. Thank you juga ya Edgar ya. Jadi selamat bergabung dengan kakak-kakaknya. Makasih Mas. Jadi Sama-sama. jadi kalau kita ngobrol di line nggak diem sendirian dan cuma read doang. Bisa ikutan ngobrol juga. Ya, makasih semua ya. Dadah. Sekian analisis yang bisa saya jabarkan dari podcast Raditya Dika berjudul Gini Loh Cara Beli Saham. Kurang lebihnya dari apa yang saya analisiskan, mohon maaf. Terima kasih telah menyimak.